Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita di channel Guru Kekinian. Agenda kita kali ini adalah membahas mengenai materi pelajaran fisika di kelas 10 semester ganjil, yakni mengenai pengukuran. Beberapa alat ukur yang kita bahas kali ini adalah yang pertama adalah jangka sorong. Nah, bagaimana cara penggunaan alat ukurnya, lalu cara menuliskan hasil ukurnya, itu ada di dalam video kita kali ini. Jadi, stay tune terus. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share, supaya teman-teman kalian bisa ikut belajar di video ini. Oke teman-teman, kita sekarang akan membahas mengenai pengukuran alat untuk bisa mengukur besaran panjang. Jadi pada fisika itu ada beberapa besaran pokok. Yang pertama adalah besaran panjang. Nah, alat ukur apa yang bisa untuk mengukur besaran panjang? Kalian lihat di sini sudah ada tampilannya beberapa alat ukur yang bisa mengukur besaran panjang. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Ya, penggaris atau mistar ini yang biasa kalian pakai ya, penggaris yang panjang atau penggaris segitiga siku-siku. Lalu pita ukur. Pita ukur ini untuk mengukur beberapa benda yang bentuknya biasanya tidak teratur, contohnya tubuh manusia atau macam-macam. Selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini yang mana jangka sorong? Jangka sorong itu adalah yang ini, teman-teman. Yang latar belakangnya merah ini. Jadi di sini ada beberapa bagian dari jangka sorong yang akan kita bahas di video ini. Selanjutnya adalah micrometer screw, tentunya yang sebelah sini, pojok atas ini, yang backgroundnya hijau. Micrometer screw ini adalah alat ukur yang bisa diputar-putar. Nah, bagaimana cara penggunaannya atau pembacaannya di sini ya kita bahas. Oke, yang pertama adalah penggaris atau mistar. Jadi di sini seperti yang kalian sering gunakan, mistar ini memiliki skala terkecil. Nah, skala terkecil ini nilai skala terkecil biasa disingkat dengan NST. Nah, untuk penggaris itu memiliki 1 mm. Jadi di sini skala terkecilnya adalah 1 mm. Nah, selanjutnya kalau ini sudah kalian paham ini ya. Ukurannya ini cm, lalu yang ini yang merah yang jarang kita gunakan inci. Tapi untuk di luar Indonesia kebanyakan menggunakan yang inci ini. Tapi kalau di Indonesia kita gunakan yang ukuran cm dan milimeter. Selanjutnya adalah pita pengukur. Nah, yang biasa digunakan oleh penjahit untuk membuat baju ukuran kita, bagaimana mereka menggunakan pita pengukur. Ya, ini alat ukur yang bisa mengukur bentuk-bentuk yang bersifatnya tidak teratur, karena pita ukur sifatnya lebih lentur dan lebih mudah dibawa. Nah, oke, ini singkat saja. Selanjutnya adalah jangka sorong. Nah, ini jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda ataupun garis tengah atau diameter ya, bagian luar pipa, diameter bola, dalam pipa atau bagian pipa-pipa yang lainnya. Yang perlu kalian pahami tadi adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama di sini nomor 1 ini adalah rahang tetap. Rahang tetap ini artinya ya dia tetap statis, tidak bisa digeser-geser. Sedangkan yang kedua ini adalah bidang ukurnya. Ini ada skala nonius dan skala utama. Yang mana skala nonius sama skala utama? Kita coba cek bagaimana cara menggunakan simulasi jangka sorong. Nah, di sini ada pemutar pengunci. Ini biasa untuk mengunci dan ini untuk pengunci rahang, untuk membuka rahangnya. Jadi ada rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas digunakan untuk mengukur diameter dalam, sedangkan rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar. Nah, sekarang kita mencoba mengukur diameter luar benda. Lalu kita tutup. Nah, seperti itu. Kita kunci. Nah, supaya lebih pas teliti pengukurannya. Untuk jangka sorong, di sini kita yang pertama bahas itu adalah mengenai ketelitiannya. Tapi biasanya supaya kalian tidak asing mengenai istilah lainnya, maka kalian harus perlu tahu juga istilah yang lainnya, yakni vernier caliper. Jadi jangka sorong biasa disebut juga dengan vernier caliper. Nah, kalau ada istilah menggunakan vernier caliper, maksudnya berarti adalah jangka sorong. Nah, yang perlu kalian ingat adalah 2 poin pertama. Yang pertama adalah ketelitian. Ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Jadi ingat kalian di sini adalah satuannya adalah cm.
meter. Kalau dalam beberapa kasus soal di situ biasanya hasilnya sama, cuman beda satuannya. Jadi kalian harus memperhatikan satuan di sini. Yang kedua adalah cara penulisan hasil ukur dari jangka sorong. Yang perlu kalian utamakan adalah melihat skala utamanya berapa dulu, lalu dijumlah dengan skala Nonius yang dikalikan terlebih dahulu dengan ketelitian. Jadi skala utama kalian tentukan dulu, dimulai dari berapa skala utama, kita pilih dari angka 0 pada skala Nonius. Di skala Nonius. Jadi kita pilih skala utama itu dari angka 0 di skala Nonius. Lalu untuk skala Nonius sendiri kita pilih yang paling lurus pertama. Paling lurus pertama dengan siapa? Dengan skala utama. Jadi yang paling lurus, jika misalnya yang lurus ada lebih dari satu, kita pilih yang pertama sendiri. Oke, baru kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan saja di sini kita dapatkan skala utamanya 1,7. Skala Noniusnya yang paling lurus pertama kali adalah angka 3. Nah, kita kalikan dengan 0,01. Nah, hasilnya 3 kali 0,01 itu pasti 0,03. Jadi gampang saja kita dapatkan ini ya, nggak perlu kalian susah-susah pikir, tinggal 3 kali 1 pasti 3. Komanya kan 2, 1, 2. Jadi ini pasti 0,03 tambah 1,7 berapa? Gak usah bingung-bingung, pasti hasilnya 1,7, belakangnya tambahin belakangnya. Sangat simpel sekali. Oke, jangan lupa di sini pasti satuannya cm. Nah, di sini ada skala utama, ini yang merah ini di zoom bentuknya seperti ini, dan skala Nonius. Nonius itu ada di rahang geser tadi ini. Rentangannya dari 0 sampai 10 rahang gesernya. Nah, bagaimana kita memilih skala utama dan skala Nonius? Skala utama kita pilih dari garis 0 di skala Nonius ini. Nah, kita lihat di sini. Skala utamanya di sini ada 1, ini angka 2. Nah, di sini ada rentangannya di tengah-tengah sini pasti 1,5. Angka 0 di skala Nonius di sini itu kalau kita zoom itu di sebelum garis di antara garis ketiga dan keempat. Berarti kita pilih skala utamanya 1,3. Sedangkan Noniusnya kita pilih yang paling lurus pertama. Di sini ketika di zoom ternyata yang paling lurus pertama dengan siapa? Garis utama. Nah, di garis di skala utama di atasnya ini adalah angka 8 yang paling lurus. Maka 8 kita kalikan dengan kelitiannya. Seperti itu. Nah, contohnya lagi ini misalnya kita mencoba mengukur menggunakan jangka sorong yang akan kita ukur misalnya baterai ini ya. Nah, sebelumnya kita lebarkan dulu jangka sorongnya. Nah, lalu kita ini masukkan baterainya. Nah, kita ukur panjangnya jari baterai. Nah, lalu kita sudah rekatkan ya. Nah, kita di sini ditampilkan ya tampilan zoom dari skala utama dan skala Nonius. Bagaimana cara penulisan hasil ukur skala utama dan skala Nonius? Nah, berikut ini ceritanya, jalannya caranya untuk mengukur skala utama dan skala Nonius. Nah, di sini ada angka 0 di skala Nonius. Kita skala utamanya ini angka 0 ada di antara angka 4 ya. Angka 4 di sini untuk garis panjang. Nah, sebelum garis angka 4 ini berarti kan 9, 0,9 dari siapa? Sebelum 4 itu 3. Berarti di sini antara 3,9 sampai 4. Jadi kita pilih yang sebelumnya, angka 0 di Nonius. Jadi garis sebelum di angka utama, yakni 3,9. Nah, 3,9 lalu kita jumlahkan dengan yang paling lurus di sini adalah kalau menurut penglihatannya kakak ini ya. Yang paling lurus pertama misalnya ini tergantung ketelitian mata juga ya. Angka 5 di sini. Yang paling lurus Noniusnya dengan garis atasnya ini adalah angka 5. Jadi kita coba saja nanti ini 3,9 ditambah 5 dikali dengan
ketelitiannya ya ini 0,01 ya ini 0,05. Jadi hasilnya 3,95. Oh sorry, komanya itu ya betul sekali ya. Seperti itu, gampang ya, gampang sekali. Coba kita ukur untuk yang skrup. Nah, kita mepetkan sini. Kita lihat lagi di sini. Ini ada angka 3 di skala utama. Nolnya di sini. 0 berarti di sebelumnya ini pasti 2,5 karena di sini angka 3. 2,5 dan 2,6. Angka 0 di nonius di antara 2,5 dan 2,6. Berarti kita pakai yang sebelumnya 2,5. Jadi skala utamanya itu 2,5 ditambah noniusnya paling lurus dengan garis atasnya ya. Ini adalah menurut penglihatan kakak ini adalah yang pertama ya. Angka 6 ya, kita coba ini angka 6 yang paling lurus. Jadi 6 kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong yakni 0,01. Jadi 0,06 ditambah 2,5 hasilnya 2,56 saja. Kita cek. Ya, betul. Begitu ya. Sangat mudah dan sangat simpel sekali. Oke, sekarang kita coba lihat alat ukur selanjutnya yakni dengan micrometer screw. Nah, micrometer screw ini adalah alat yang terdiri dari beberapa bagian yang gunanya untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis. Ketebalan benda-benda yang tipis. Contohnya apa? Misalnya kertas, beberapa A4 kertas, itu kan kita kesulitan. Pokoknya bisa dijepit. Beberapa bagian dari micrometer screw yang kalian wajib tahu adalah yang pertama ini adalah rahang tetap. Sesuai namanya rahang tetap berarti dia tidak bisa digerakkan. Dan ini space di antara ini adalah bidang ukurnya. Lalu ada rahang geser. Nah, berarti bagian ini itu memang bisa bergeser ya, maju dan mundur. Dengan cara apa? Dengan cara memutar bagian ini. Apa ini? Nomor 7 kita lihat ulir mikrometer. Jadi ini ulir untuk memutar, memaju mundurkan rahang geser. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah kuncian. Ini untuk mengunci ketika sudah tepat menjepit objek yang kita ukur supaya tidak maju mundur lagi. Nah, yang kelima ini adalah skala tetap. Skala utama. Di sini biasanya kita kenal skala utama 0 sampai 10. Nah, ini kelipatan 0,5. Jadi di sini 0, sebawahnya ini 0,5, baru 1, 1,5, 2, 2,5, 3 dan seterusnya. Selanjutnya adalah skala putar. Ini berisi skala nonius. Noniusnya di sini. Jadi bisa diputar-putar antara 0 sampai 50. Dari mana? Ini ada 45, ini 50 berarti. Jadi naik 555. Tapi di sini setiap garisnya itu mewakili 1. Jadi urut nih. 0 1 2 3 4 5. Cuman yang kelihatan jelas itu 5 seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah ulir mikrometer. Ini untuk ulir halus ya, yang ini untuk ulir kasar. Bagaimana sekarang cara menggunakan mikrometer? Kita coba simulasinya ya. Oke, ini ada pemutaran mikrometer dulu. Nah, kita letakkan objek yang akan kita ukur di sini. Nah, setelah itu kita rekatkan, jepit sampai erat. Kunci dulu ya supaya tidak terlepas. Nah, di sini kita tampilannya di sini ketika zoom muncul seperti ini. 0, 0,51. Yang kita pilih adalah skala utama yang paling mepet, paling dekat dengan skala nonius di sini. Ini skala utama yang kita paling dekat di sini kita lihat adalah angka 1. Jadi kita pilih skala utamanya 1. Lalu nonius yang paling lurus dengan garis utama. Nah, ini ada garis utama ya ini. Kalian lihat mouse-nya di sini garis utama ini adalah di atasnya 10, ini 10, 11. Berarti 11 yang kita pilih skala noniusnya. Dikali dengan ketelitiannya seperti pada cara pengukuran yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sehingga 11 dikalikan 0,01 ya ini hasilnya adalah 0,11. Jadi 1 ditambah 0,11 hasilnya 1,1. Seperti itu. Oke, mudah sekali ya. Sekarang kita coba. Oke, selanjutnya adalah mengenai alat yang mirip dikit sama jangka sorong, tapi cara penggunaannya berbeda. Diputar-putar. Apa itu? Micrometer screw. Micrometer screw. Nah, istilah asingnya adalah hampir sama, micrometer screw. Oke, di sini ada sedikit perbedaan dengan alat sebelumnya. Yang perbedaan pertama adalah ketelitian dari micrometer screw ini
0,01 juga, cuma di sini kita satuannya sedikit berbeda, yakni milimeter. Gampangannya mengingatnya adalah alatnya Mi, awalan Mi, maka satuannya juga Mi. Sangat gampang untuk mengingatnya. Oh, kalau mikro depannya Mi, satuannya berarti Mi. Untuk cara penulisan hasil ukurnya sangat sama sekali dengan jangka sorong. Jadi sangat persis dengan jangka sorong. Yang kita utamakan memilih skala utama. Skala utama kita pilih dengan cara melihat garis atau angka yang paling dekat dengan skala nonius. Jadi kita lihat angka yang paling dekat dengan skala nonius untuk skala utamanya. Sedangkan skala nonius itu hampir sama dengan jangka sorong, kita pilih yang paling lurus dengan garis utama. Nah, garis utama. Kalau tadi pada jangka sorong kita pilih yang paling lurus dengan skala utama, kalau di sini yang paling lurus dengan garis utama. Baru kita kalikan dengan ketelitian. Jadi sama, nonius dulu dikalikan ketelitian, baru dijumlah dengan skala utama. Contohnya, misalkan garis pada yang paling dekat dengan skala nonius itu adalah dapatnya kita 1,5. Nah, di sini kalau di mikrometer skala utamanya itu kelipatan 0,5. Jadi dimulai dari 0, 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya. Nah, untuk skala nonius ini antara rentangannya 0 sampai dengan 50. Jadi kita misalnya pilih skala noniusnya itu yang paling mepet itu adalah yang paling mepet dengan garis utama atau paling lurus misalnya 30 aja. Lalu dikalikan dengan 0,01 ketelitiannya. Nah, berapa hasilnya di sini? 30 kali 1 pasti 30. Komanya kan ada 2. Berarti kita naik ke depan 1, 2. Berarti kita kasih koma. Nah, ditambah 1,5. Kita luruskan komanya. Enggak usah repot-repot. Pasti 5 ditambahkan dengan angka yang sini. 3 jadi berapa? Jadi 1,80. Satuannya yang tepat ini dalam milimeter karena alatnya mikrometer depannya sama seperti ini dan ini. Oke, itu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis objek yang akan kita ukur nih. Coba pertama kita inikan dulu ya. Wah, ini agak ini nih. Misalnya kita tipis aja nih. Nah, kalau kita ukur nih, kita jepit sampai rapat. Nah, sudah sangat rapat, kita dapatkan ini nih. Nah, di sini 0, ini skala utama kita pilih dulu yang paling mepet dengan garis ini ya, garis tepi ini. Yang paling mepet ada berapa? 0, 0,1. Nah, ini ada terlihat 1 ini. Bisa jadi ini 1,5, bisa jadi ini nggak sampai 1,5. Jadi kita coba pertama dulu ya. Yang kita coba karena ini terlihat 1, berarti ini kita coba 1,5 dulu untuk skala utamanya. Skala noniusnya kita terlihat jelas ini adalah 45 dikali 0,01 berarti 0,45. Jadi 1,5 ditambah 0,45 hasilnya adalah 1,95. Kita coba 1,95. Apakah benar? Salah. Berarti di sini skala utamanya yang kelihatan salah. Berarti tidak sampai 1,5. Berarti kita pilih yang 1. Jadi 1 ditambah noniusnya tadi 0,45. Hasilnya 1,45. Kita cek. Iya, betul sekali. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, mungkin itu alat ukur yang kita bahas di video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan benar, dengan tepat, sehingga kalian nanti ketika menghadapi alat ukur yang asli, jangka sorong sama mikrometer bisa untuk menggunakan dan membacanya.
Banyak sekali soal-soal ujian yang menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Jadi saya sangat berharap kalian benar-benar memahami materi mikrometer jangka sorong ini. Sampai nanti ujian nasional kemarin masih ada ujian nasional tuh masih ada ya. Oke, itu dulu untuk materi kita di video ini. Silahkan jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Jika kalian ingin berbagi, klik tombol share-nya supaya teman-teman kalian yang lainnya bisa memahami materi ini juga. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.